selamat pagi Aikid. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Tante berdoa anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Nah, untuk mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, yuk kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa Book of Light-nya diisi ya anak-anak. Nah, pembacaan hari ini ada di 1 Samuel 15 ayat 1-35. Dan Bible Note hari ini ada di 1 Samuel 15 ayat ke-24a. Tante bacakan untuk anak-anak ya. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu." Puji Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu taat dan tidak nego akan setiap perintah Tuhan. Seperti perikop yang kita baca hari ini, yaitu Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan. Kenapa? Karena Saul tidak taat dan tidak dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel. Nah, apa perintah Tuhan kepada Saul? Nah, Tuhan berfirman bahwa Saul harus menumpas semua orang Amalek, termasuk dengan ternak dan juga harta benda. Tidak ada satupun yang tersisa. Namun apa yang terjadi? Saul malah menyisakan. Saul menyembunyikan raja orang Amalek yang bernama Agag, dan Saul tidak menumpas hewan ternak yang subur, yang tambun, bahkan harta benda yang berharga pun, yang terbaik pun tidak ditumpas oleh Saul. Disisakan karena apa? Karena itu sebagai permintaan rakyat Saul dan juga akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, apakah Tuhan berkehendak anak-anak atas persembahan yang diberikan Saul? Tentu tidak. Karena apa? Karena Saul telah berdosa. Saul tidak dengar-dengaran, Saul nego akan setiap perintah Tuhan, dan Saul mendukakan hati Tuhan sehingga Tuhan menolak Saul dan Tuhan menyesal karena Tuhan telah memilih Saul menjadi raja. Nah, ini juga berlaku ya anak-anak bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak mau taat dan dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan yang disampaikan melalui wakil Tuhan, yaitu melalui orang tua kita, melalui guru, bahkan melalui pemimpin-pemimpin kita, maka kita juga sudah berdosa akan Tuhan. Kita mendukakan hati Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa setiap perintah atau aturan yang diberikan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, membuat kita menjadi anak-anak yang semakin membanggakan, dan tentunya tidak membuat berkat Tuhan terhalang bagi setiap kehidupan kita. Berkat Tuhan akan selalu tercurah bagi setiap kehidupan kita ketika kita mau taat dan dengar-dengaran. Oleh sebab itu, ketika kita mau diingatkan, kita diberi nasihat, hendaknya kita menerimanya dengan rendah hati, dengan dengar-dengaran, dan kita mau melakukan dengan penuh sukacita, tidak dengan terpaksa atau tidak tebang pilih. Maksudnya yang enak kita akan lakukan, yang gak enak kita gak mau lakukan. Gak boleh seperti itu ya anak-anak. Kita mau sama-sama melakukan apapun yang diperintahkan, apapun firman Tuhan yang diberitakan, apapun perintah yang diberikan oleh orang tua, kita mau melakukan dengan senang hati dan dengan ketulusan hati. Selain itu kita mau sama-sama merenungkan, melakukannya dengan sukacita. Agar apa? Agar kita tidak mendukakan hati Tuhan dan berkat Tuhan selalu tercurah bagi setiap kehidupan kita. Yuk kita sama-sama mau belajar supaya sekali lagi kita tidak membuat hati Tuhan kecewa atas setiap kehidupan kita. Oke Akid, Tante yakin dan percaya kita mau sama-sama belajar selalu merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.